Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam Renungan Holy Week. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh diberikan satu kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh berfirman kepada kami, Tuhan yang boleh menuntun kami, Tuhan yang boleh memberikan pengertian yang dalam, sehingga kami sekali lagi memahami akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian yang terambil di dalam Markus pasal 14, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita bersama-sama menyimak bagian ini. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita dapat mengetahui apa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Yaitu kalau kita membaca di dalam ayatnya yang pertama, di situ diberikan satu keterangan bahwa hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi itu akan segera dimulai 2 hari lagi. Dan Yesus pada saat itu berada di Betania, yaitu di rumah Simon si Kusta. Dan Yesus duduk makan di sana mengikuti perjamuan yang diadakan oleh tuan rumah, yaitu si Simon. Dan di dalam pesta perjamuan itu, tiba-tiba dikisahkan ada seorang perempuan yang membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni. Dan dia memecahkan leher pualam itu dan kemudian menuangkan minyak itu ke atas kepala Tuhan Yesus. Dan di dalam perikop yang tadi kita baca, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita renungkan bersama-sama. Bagian yang pertama adalah ada satu fakta yang menarik, bahwa minyak narwastu itu sangat murni dan juga disebutkan sangat mahal harganya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minyak narwastu itu adalah semacam minyak yang sangat digemari oleh orang Yahudi. Dan minyak narwastu ini dibuat dari parfum yang sangat mahal sekali. Dan dipakai untuk kecantikan, bisa juga dipakai untuk persiapan pernikahan, bahkan juga bisa dipakai untuk acara pemakaman, dan bahkan ritual-ritual keagamaan, serta dapat juga dipakai untuk pengobatan. Maka ketika minyak narwastu ini mempunyai begitu banyak manfaatnya, maka banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk mengelola minyak narwastu ini dengan mencampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Sehingga minyak narwastu itu ada yang murni, tetapi juga ada yang tidak murni. Sehingga disebutkan dengan sangat jelas di sini, baik di dalam Injil Markus maupun Injil Yohanes, bahwa perempuan ini yang kita ketahui namanya adalah Maria di dalam Injil Yohanes, dia membawa minyak narwastu yang murni dan harganya sangat mahal. Dan kita ketahui harganya itu kira-kira bisa ditafsir sekitar 300 dinar. Nah, 300 dinar ini dapat kita
hitung kira-kira itu sejumlah 1 tahun upah seorang pekerja biasa. Jadi dapat kita bayangkan bahwa betapa mahalnya dan berharganya minyak narwastu ini. Sehingga di dalam konteks pada masa itu, jikalau orang-orang yang mempunyai minyak narwastu, maka dia akan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya untuk momen-momen tertentu. Nah, di dalam konteks pada masa itu, orang-orang pada zaman itu seringkali memamerkan kekayaannya, yaitu dengan cara mengadakan sebuah perjamuan makan, mengundang banyak tamu, tetapi di rumah itu selain dia mengadakan satu perjamuan makan, maka di situ tuan rumah juga membuat sebuah wangi-wangian di rumahnya. Sehingga ketika tamu-tamu itu mencium aroma wangi itu, parfum yang sangat wangi itu, maka tamu-tamu yang berdatangan ke rumahnya itu akan mengagumi dan bahkan menghormati, serta mereka akan memuji sang tuan rumah itu bahwa dia layak untuk mendapatkan sebuah penghormatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria, dia membawa minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Tetapi yang dia lakukan itu bukan untuk menerima atau mencari penghormatan bagi dirinya sendiri, untuk menerima pujian dari orang lain. Bukan itu motivasi dia. Tetapi yang dia cari adalah dia memecahkan minyak narwastu itu yang ada di tangannya, dan dia tuangkan ke atas kepala Tuhan Yesus sampai kepada kaki Tuhan Yesus, dan dia menyekanya dengan rambutnya. Ini adalah satu tindakan penghormatan yang dilakukan oleh Maria. Satu tanda bahwa dia mengagumi akan Tuhan Yesus. Dia tahu bagaimana dia harus menghormati Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai guru, sebagai raja, sebagai juru selamatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengenal Tuhan akan selalu merasa bahwa dia tidak layak untuk memberikan sesuatu yang layak untuk Tuhan. Sekalipun orang tersebut berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi rasanya hal itu pun tidak cukup. Tetapi berbeda sekali jikalau orang yang tamak, orang yang punya hati yang jahat, maka ketika dia mengatakan, dia bisa saja mengatakan, kalau yang terbaik saja tidak cukup untuk diberikan kepada Tuhan, ya buat apa memberi persembahan kepada Tuhan? Lebih baik disimpan untuk diri sendiri. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya, ketika kita mencintai dan mengasihi Tuhan, kalau yang terbaik saja kita rasa kita tidak cukup, tentu kita akan memohon kepada Tuhan. Kita memohon anugerah Tuhan. Kiranya apa yang kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan yang boleh menerima dan Tuhan yang boleh melayakkan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Maria menunjukkan satu sikap, sebuah penghormatan yang luar biasa kepada Kristus. Ini adalah bagian yang pertama. Dan di dalam bagian yang kedua adalah ketika Maria melakukan tindakan tersebut, ada sebuah nilai pengorbanan, a sign of sacrifice yang dilakukan oleh Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria merupakan satu tindakan yang sangat tidak lazim pada masa itu. Boleh dikatakan Maria melakukan ketidaksopanan bagi tamu-tamu yang hadir di situ. Karena pada masa itu perempuan boleh dibilang sebagai second class, tidak masuk dalam hitungan. Dan juga ketika tuan rumah mengadakan satu perjamuan makan, mengundang banyak tamu, dia akan mempersiapkan atau memisahkan ruangan untuk laki-laki dan juga ruangan untuk perempuan. Sehingga ketika perempuan itu masuk di dalam ruangan laki-laki, yang boleh masuk itu adalah pelayan-pelayan yang menyajikan makanan kepada tamu-tamu laki-laki. Tetapi Maria bukan membawa makanan ke ruangan laki-laki itu, tetapi dia membawa pualam yang berisi minyak narwastu. Dan dia masuk menuangkan ke atas kepala Tuhan Yesus, dan kemudian dia membuka
kerudung kepalanya sehingga rambutnya itu terbuka. Nah, di dalam masa itu juga seorang perempuan tidak sopan jika dia membuka kerudung kepalanya sehingga rambutnya itu terlihat oleh banyak orang. Tetapi Maria melakukan semuanya itu di dalam pengorbanan yang besar. Dia menerobos apa yang dianggap tidak lazim, tidak sopan oleh tradisi pada masa itu. Yang dia pentingkan adalah sekalipun dia mungkin akan menerima hinaan, cacian, makian, bahkan menerima hukuman, yang paling penting adalah dia mau memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dia melihat bahwa waktu Tuhan Yesus itu tinggal sedikit lagi. Karena kita bisa melihat di dalam pasal 8, pasal 9, pasal yang ke-10, di mana Yesus berulang kali memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia itu akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan dihukum, dan dia akan mati di kayu salib, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka Maria menangkap semuanya ini. Tuhan Yesus telah mengatakan hal itu 3 kali, dan dia mengambil satu momen yang sangat penting itu, bahwa waktu Tuhan Yesus sudah dekat. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk renungkan adalah bahwa mengapa murid-murid tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Maria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara mata manusia, memang perbuatan daripada Maria itu adalah sebuah pemborosan, adalah satu sikap ketidaksopanan. Tetapi, jikalau kita melihat dari perspektif of redemptive history, maka apa yang dilakukan oleh Maria ini merupakan satu tindakan penghormatan, tindakan pengorbanan yang sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan apa yang dilakukan oleh Maria ini, setiap pemberitaan Injil disebarkan ke seluruh dunia, maka tindakan Maria ini akan selalu diingat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bagian yang kedua, yaitu sebuah tanda pengorbanan yang dilakukan oleh Maria. Dan bagian yang ketiga adalah Maria memberikan sebuah pengucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak menolak dia. Ketika dia masuk, dia mengurapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menolaknya. Tuhan Yesus menerima dia dan bahkan menerima persembahan daripada Maria, mengurapi dia dengan minyak narwastu yang murni itu. Kalau kita perhatikan, ada satu fakta yang menarik sekali di dalam perikop yang kita baca. Bahwa di dalam bagian ini, hanya satu ayat saja yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pengurapan yang dilakukan oleh Maria. Dan sisa ayat yang lainnya, yaitu 5 ayat itu dipakai untuk menjelaskan keberatan Yudas atas apa yang dilakukan oleh Maria. Dan bagaimana Yudas menolak Tuhan Yesus. Ini sangat menarik sekali. Oleh sebab itu kita bisa melihat apa yang menjadi sikap Yudas sangat berbeda jauh dengan sikap dan tindakan Maria. Yudas seolah-olah dia adalah seorang yang saleh. Dia sangat memperhatikan orang miskin. Tetapi justru Tuhan Yesus membongkar kedok kesalehan yang palsu dari Yudas. Bagi Yudas, dia seolah-olah dia sangat memperhatikan kaum miskin. Tetapi maksud sesungguhnya adalah dia mau mengambil sebuah keuntungan bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, kita boleh bersama-sama belajar melalui sikap seperti yang dilakukan oleh Maria. Dia memberikan sebuah penghormatan yang tertinggi kepada Kristus. Dia berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Maria telah memberikan sebuah pengorbanan yang besar, sekalipun dia mungkin diacuhkan, dianggap tidak sopan oleh banyak orang. Tetapi dia mengambil satu momen yang penting untuk
mengasihi Tuhan sebagai wujud cintanya, yaitu mengurapi Tuhan Yesus. Dan dia juga bersyukur kepada Kristus, di mana Yesus menerima dia, mengasihi dia, yang tidak menolak dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Biarlah memasuki Jumat Agung yang akan kita peringati bersama-sama. Mari sama-sama kita merenungkan, setidaknya di dalam momen ini, apakah hal yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Hal apakah yang bisa kita ucapkan syukur kepada Kristus? Dan hal apakah yang dapat kita korbankan kepada Kristus yang telah berkorban mati di atas kayu salib itu bagi saudara dan saya? Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Jikalau firman-Mu pada hari ini sekali lagi mengingatkan kami. Kadangkala kami sering kali fokus kepada diri kami sendiri. Kami hanya mementingkan keuntungan diri kami, Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami kalau kami bersikap seolah-olah seperti orang yang saleh, tetapi justru sebaliknya, kesalehan kami merupakan kesalehan yang palsu. Ajar kami ya Tuhan, punya sikap seperti Maria, yang mau memberikan sebuah penghormatan yang tertinggi kepada Kristus, yang mau dan rela berkorban bagi Kristus. Dan kami pun juga mau ya Tuhan, rela berkorban, pikul salib, sangkal diri ikut Kristus. Dan kami juga mau belajar mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu mengasihi kami, mencintai kami, menyelamatkan kami, manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, terus tata hati kami, pikiran kami, sehingga kami besok memasuki Jumat Agung. Sungguh-sungguh kami boleh mengalami satu perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau. Dan hidup kami juga mengalami sebuah transformasi di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersama-sama. Amin.